Oke, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Sehat, Bu. Oke, pertama-tama Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bu, sama-sama, Bu. Oke, Ibu rasa pun udah semangat ya, karena udah beberapa hari libur ya. Oke, masih semangat kan? Udah, Bu. Masih, Bu. Oke, coba Ibu. Ya, oke. Coba Ibu sapa dulu sekali lagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dulu kalian cek kehadiran kalian ya dari form yang Ibu bagikan, atau boleh juga ke langsung yang masuk ke Google Classroom kita ya, kodenya FREZDFR ya. Boleh dari situ juga cek kehadirannya. Karena itu nanti yang kita pakai untuk belajar kita ya. Kode Google Classroom kita mohon dicatat semua, kemudian masuk ke Google Classroom. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa, ya kita minta kepintaran kepada Tuhan, karena kepintaran kita itu hanya berasal dari Tuhan. Oke, siapa yang relawan membuka pelajaran kita dengan doa? Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, baiklah. Selanjutnya, ya sebelum kita masuk ke materi, di sini ada Ibu berikan ya materi prasyarat kita yang udah kita pelajari ya di SMP ya. Oke. Siapa yang tahu? Oke, coba lihat di sini. Ada di sini 3 segitiga. Yuk, segitiga apa aja nih? Coba dulu. Ayo. Segitiga siku-siku, Bu. Siku-siku, Bu. Siku-siku, segitiga sama kaki. Oke, Masih sih ya. Ya, oke, inilah nanti dia materi prasyarat kita untuk materi trigonometri ini. Ya, yang wajib kalian ketahui yaitu tentang Pitagoras. Ya, udah belajar tentang Pitagoras kan waktu SMP ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti semua udah bisa. Bu, tunjuk aja dulu satu orang. Coba Denny dulu. Jelaskan dulu rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras, Bu. Iya, Denny dulu. Buat rumusnya atau teoremanya, Bu? Rumusnya kuadrat. Rumusnya kalau dia ada segitiga ABC, ya kan sisi-sisinya AB dan sisi miringnya di C, maka dia A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Syaratnya sisi miringnya C ya, Bu ya. Dan sisi siku-sikunya A dan B. Oke, berarti sudah paham semua ya. Oke, terima kasih buat Nak Denny sudah memberikan penjelasannya. Oke, di sini ada Ibu kasih kata-kata motivasi kepada kalian. Ya, di sini Ibu kasih kata-kata motivasinya, akar pendidikan itu terasa pahit, ya, namun buahnya terasa manis. Oke, jadi kalau sekarang kalian misalnya masih lelah seperti itu, tetap semangat ya, karena nanti kita pasti menuai buahnya manis. Oke, semangat semua ya. Semangat, Bu. Oke, baiklah kita masuk sekarang materi kita yaitu rasio trigonometri dalam segitiga siku-siku ya, atau perbandingan ya. Perbandingan rasio itu sama dengan perbandingan. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Oke. Ada beberapa kompetisi dasarnya dan IPK-nya ya. Kemudian tujuannya di sini nanti kalau udah Ibu bagikan LKPD ya, kalian dapat setelah mengerjakan itu nanti kalian dapat menentukan ya konsepnya. Konsep dari perbandingan trigonometri itu ya. Di sini masih dalam segitiga siku-siku ya. Kemudian kalian juga nanti sudah bisa memodelkan ya, memodelkan masalah sehari-hari dengan model matematika ini. Dan yang terakhir, kalian dapat mengukur tinggi pohon ya dengan konsep trigonometri. Oke. Kemudian sebelum kita mulai
mengerjakan LKPD, Ibu bagi dulu kelompoknya. Ya, Ibu bagi jadi 5 kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke. Ya, semalam sudah Ibu kasih tahu ya siapa-siapa aja kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sampai kelompok 4. Dan di WA juga udah Ibu buat grupnya ya. Oke, udah Ibu buat semalam grupnya. Udah masuk semua ke grup masing-masing kan di WA? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Semuanya sudah berada pada kelompoknya masing-masing. Dan kita lihat sekarang masalahnya ya. Oke, ini gambar apa? Coba dulu kalian lihat, Nak. Ini gambar apa ini? Pohon, Bu. Iya, oke. Di sini ada percakapan gitu ya. Kita bisa mengukur tinggi pohon ini gitu ya. Kita bisa mengukur tinggi pohon ini tanpa kita harus menaikinya gitu. Kalau dia misalnya pendek bisa memang langsung kita ukur gitu ya. Tapi kalau misalkan dia udah tinggi gitu ya, tinggi. Ya bagaimana kita mengukurnya ya? Bagaimana kita mengukurnya? Kalau nanti pohonnya itu udah tinggi, jadi nggak bisa lagi gitu kita ukur secara manual gitu ya. Jadi itu nanti caranya kita menggunakan perbandingan trigonometri ini ya. Perbandingan trigonometri kita gunakan nanti untuk mengukur tinggi pohon tersebut. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat selanjutnya setelah kalian mengikuti langkah-langkah pengerjaan LKPD. Oke. Sekarang coba kalian lihat ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, udah duduk di kelompok masing-masing, udah berada pada kelompok masing-masing. Coba kalian lihat LKPD-nya. Oke, setiap kelompok mengerjakannya ya. Setiap kelompok mengerjakan LKPD ini. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini. Di sini ada 11 langkah. Oke, kalian kerjakan pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan, ya silahkan bertanya. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan kerjakan LKPD-nya ya, Nak. Siap, Bu. Jadi Bu, yang kami hasil dari persentase kelompok kami, ya. Oke, Jadi kan ada tadi di LKPD itu Bu ada 3 segitiga, ya. Tadi terlebih dahulu kan diukurkan Bu, diukur dengan busur dan penggaris. Jadi segitiga yang pertama, sisi BC panjangnya 3 cm, sisi AB panjangnya 3 cm, dan sisi AC, sisi miring di sini Bu 4,2. Ya. Dan sudut yang terdapat pada sudut A tadi dihitung pakai busur Bu 45 derajat. Kemudian untuk segitiga yang kedua, sisi AB itu panjangnya 2 cm dan sisi BC itu 2 cm dan garis miring AC-nya 2,8 cm. Kemudian sisi ketiga, sisi AB-nya 1 cm, sisi BC-nya 1 cm dan sisi miringnya 1,4 cm. Setelah kami hitungkan Bu, kemudian kami masukkan ke dalam tabel, kita isi ke dalam tabel, Bu. Kita isi ke dalam tabel untuk segi pertama, segitiga pertama, panjang sisi di depan A itu 3 per panjang sisi miring 4,2 cm. Kemudian panjang sisi pengapit A dan per panjang sisi miring. Ya Bu, 3 cm per 4,2 cm. Untuk segitiga, untuk yang ketiganya Bu, panjang sisi di depan A per panjang sisi pengapit A, yaitu 1 cm per 1 cm. Oke, Nak. Sekarang coba tunjukkan dulu, Nak, yang mana itu sisi depan A itu. Oh, ini Bu. Segitiga pertama ya. Segitiga pertama Bu, panjang sisi di depan A. Ini Bu. Ya, ini Bu. Kemudian Kemudian sisi pengapitnya yang mana, Nak? Sisi pengapit.
Sisi pengapit untuk sudut 45 yang di segitiga pertama masih ini. Oh, segitiga pertama, Bu. Ini, Bu. Ya. Ini sama ini, Bu. Oke. Ini dan ini, Bu. Ya, oke. Sisi Ya, miringnya. Bu. Ini, Bu. AC, Bu. Oke, nah. Oke, lanjut. Yuk. Oke. Kemudian yang kedua. Ini nampak, Bu? Nampak, masih nampak, nak. Oke. Ini perhatikan dengan seksama perbandingan panjang sisi A yang tadi langkah di LKPD, Bu, sesuai dengan petunjuknya. Ya. Oke. Pada segitiga pertama, kedua, dan ketiga, panjang sisi di depan A per panjang sisi miringnya adalah sama. Ya, Bu, tadi dibagikan hasilnya adalah 0,714 atau setengah akar 2, Bu. Yang kedua, panjang segi apa, Bu? Slide-nya yang mana? Yang ini, Bu. Oh, nggak nampak ya, Bu? Nggak jalan dia, nak. Coba jalankan dulu biar kawan-kawannya juga. Oh, tunggu ya, Bu. Ya. Lagi loading kayaknya, nak. Belum kelihatan. Belum kelihatan, Bu. Oh. Sudah, Bu. Ada dia. Udah lagi loading ya, Bu ya. Ini, Bu, yang langkah ketiga nampak udah, Bu? Sudah, sudah, nak. Oke. Perhatikan dengan seksama langkah ketiga tadi, Bu. Perhatikan dengan seksama nilai perbandingannya, Bu. Jadi untuk perbandingan segitiga pertama, kedua, dan ketiga, panjang sisi di depan A dan persisi miring itu sama, Bu. Yaitu menghasilkan 1/2 akar 2. Oke, berarti sama ya tiganya ya? Iya, sama, Bu. Untuk panjang segitiga 1, 2, 3, untuk panjang sisi pengapit A dengan perpanjang miring itu sama, Bu. Sama-sama setengah akar 2 juga, Bu. Ya kan, Bu? Kemudian yang terakhir, panjang segitiga 1, 2, 3 untuk panjang sisi di depan A per panjang sisi pengapit A itu sama, Bu, yaitu 1, Bu. Kemudian yang langkah keempat, berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan tadi, Bu, kami simpulkan kan, Bu, tadi katanya misalkan A itu merupakan sudut lancip, tadi kan dia 45 derajat dari sebuah segitiga siku-siku, maka sinus, kosinus, dan tangen dari sudut A dinyatakan sebagai berikut, yaitu sin A yaitu sisi depan per panjang sisi miring. Cos A yaitu panjang sisi pengapit A per panjang sisi miring, dan tan A sama dengan panjang sisi di depan A per panjang sisi pengapit A. Oke, nak, ya. Oke, langkah kelima, Bu, tadi kata kita disuruh memperhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini kan, Bu. Oke, sisi miring itu dinamakan panjang sisi R. Oke, sisi tegak dinamakan dengan sisi Q, dan sisi samping dinamakan dengan sisi P, Bu. Iya, oke. Oke, berdasarkan definisi kosekan, yaitu suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi miring per panjang sisi di depan sudut. Sekan suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi miring dengan sisi pengapit sudut, dan kotangen suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi di pengapit sudut dengan sisi di depan sudut. Dari definisi tersebut, coba kami lengkapi kan, Bu, sesuai dengan langkah yang Ibu katakan, yaitu sin A sama dengan P per R, cos alpha sama dengan Q per R, tan alpha sama dengan P per Q, kosekan A sama dengan R per P, sekan A sama dengan R per Q, dan kotangen alpha sama dengan Q per P. Oke, sampai di sini sebentar, nak. Ya, Bu. Oke, untuk ya, kelompok yang lain sampai di sini ada yang mau menanggapi, nak? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, Bu Rasa sudah jelas ya. Oke, lanjutkan, Nak Erwin. Oke, saya lanjutkan ya, Bu. Jadi untuk langkah terakhir yaitu dalam tabel tadi kita dapat simpulkan hubungan antara sinus dan kosekan, kosinus dan sekan, dan tangen serta tangen dan kotangen ya, Bu ya, serta tangen dan kotangen. Sinus itu adalah kebalikan dari kosekan ya, Bu, inversnya ya, Bu. Kosinus itu adalah kebalikan dari sekannya, Bu. Tan itu adalah kebalikan
dari, ini maaf ya Bu, salah ya Bu, tangen adalah kebalikan dari kotangen ya Bu. Ya, oke, ya. Nah, jadi itulah yang tadi kami hasilkan ya Bu. Oke, cukup dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, sampai di sini ada yang menanggapi anak-anak kami semua dari kelompok 2, 3 dan sampai kelompok 5? Saya bertanya Bu. Oke, silakan Ade nih. Tadi Bu, kan ada gambar pohon tadi kan. Yang gambar pohon itu, maksud saya. Ini perhitungan tangen ini, dia perhitungan pendekatan atau memang pasti nanti tingginya segitu? Kira-kira. Apa hanya mendekati? Iya nak, kalau misalkan sudutnya ya, sudut elevasinya nanti kita ukur pas, itu pas dia nak, nggak mendekati. Kalau dari sudutnya itu, iya, kalau dari sudutnya itu ya nak. Iya, oke, nanti itu dijawab oleh kelompok lainnya yang pada LKPD selanjutnya itu nak, Den. Ya Bu, makasih Bu. Oke, udah nggak lagi pertanyaan untuk penampilan dari kelompok 1? Oke, sudah jelas semua ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sangat bagus presentasinya. Makasih Bu ya. Izin apa ya Bu? Stop sharing ya Bu. Gantian sama teman-teman. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi menjelaskan? Kelompok siapa lagi yang bersedia mempresentasikannya bagian yang kedua nanti? Oke, coba dulu kelompok 2. Kelompok 2 boleh presentasi. Sudah siap kan, Nak? Kelompok 2? Karena mungkin jaringan, Nak. 2. Karena mungkin jaringan, Nak. Udah bisa saya presentasi, Bu. Oke, silahkan Armi ya. Dari kelompok 2. Tadi jaringan saya susah. Iya, Nak, ya. Saya presentasi ya, Bu. Oke, silahkan Nak. Bentar ya, Bu. Tadi jaringan saya, Bu, tiba-tiba. Maaf ya, Bu. Oke, dimaklumi. Baiklah kawan-kawan, ini hasil diskusi kelompok kami, ya. Dari kami dari nomor 7 ya, Bu. 7, ya, 7 Nak. Iya, Bu. Kami dari nomor 7. Nomor 7 ini. Nah, jadi kami di sini membantu seorang anak untuk menemukan perbandingan trigonometri yang lain, gitu kan, Bu. Di sini soalnya katanya ada seorang siswa mendapat tugas menemukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut, siswa tersebut hanya diberikan satu perbandingan trigonometri saja, yaitu sin A 3/5, dan nggak dikasih tahu gambarnya. Jadi pertama, mengikuti LKPD, kami menulis informasi penting yang kami peroleh di soal ini adalah diketahui katanya sin A 3/5, Bu. Nah, terus pertanyaannya di sini, tentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Berarti ada kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, lalu kami gambarlah segitiga siku-siku kan, Bu. Lalu kami namai, ada nama segitiga ABC, siku-sikunya di B. Lalu sesuai dengan yang diketahui tadi, sin A 3/5. Nah, karena tadi di atas ataupun di masalah yang pertama tadi, yang dari nomor 1 sampai 6, kita tahu sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, gitu kan, Bu. Nah, jadi sesuai dengan informasi yang kami peroleh, kami membuat gambar dan kami letakkan sesuai dengan tempatnya. Nah, setelah itu kami menggunakan teorema Pythagoras, kami perolehlah sisi pengapitnya itu adalah 4. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kami masukkanlah ke dalam kosinus perbandingan yang lain, seperti kosinus 4/5, tangen 3/4, kosekan 5/3, sekan 5/4, dan kotangen
4/3, Bu. Oke, ya nak. Itu untuk yang nomor 7 dan nomor 8. Oke. Lalu nomor 9, ya Bu. Nomor 9, di sini ada seorang anak katanya bernama Budi, berdiri sejauh 20 meter dari pohon, memandang pucuk pohon dengan sudut pandang 45 derajat. Kami disuruh untuk menentukan tinggi pohon tersebut. Nah, kami ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Informasi penting yang kami peroleh, Budinya berdiri sejauh 20 meter. Nah, kami misalkan itu X. Sudut pandangnya 30 derajat, kami misalkan itu theta. Ya. 45 derajat, Bu, salah. Ini saya tulis 45 derajat ya, Bu. Ya. Terus, kami disuruh untuk menentukan tinggi pohon, berarti kami misalkan itu H. Nah, sesuai dengan yang kita kerjakan di nomor 7 sama 8 tadi, kita buat lagi segitiga siku-siku. Nah, kita buat sketsanya. Ini kan tadi gambar masalahnya. Kami bikin sketsanya, Bu. Nah, ada sudut 45 derajat, ada jaraknya 20 meter. Nah, karena yang diketahui itu sisi depan dan sisi pengapit, maka yang kami pergunakan itu adalah tangen. Gitu kan, Bu. Yang ditanya kan sisi depan, yang diketahui sisi pengapit, kami pakai tangen. Jadi tangen 45 itu adalah H/20. Jadi tangen 45 dari kalkulator kami cari nilai 1. Iya, Bu. Jadi dapatlah juga tadi dapat seperti itu ya. Iya, untuk kelompok tadi. Jadi kami peroleh tingginya 20 meter. Nah, untuk nomor terakhir, nomor 11, kesimpulan dari yang kami kerjakan itu, nah, kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, ABC, dengan sudut tetanya terletak di A, maka sin A adalah BC per AC. Sisi depan sudut dibagikan dengan sisi pengapit sudut. Dan kosinus theta adalah perbandingan sisi pengapit sudut dengan sisi miring. Itu kan, Bu. Sedangkan tangen adalah perbandingan sisi depan sudut dengan pengapit sudut. Inilah hasil kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih, Nak. Sangat bagus ya. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Tepuk tangan semua. Oke, terima kasih kepada anak kami, Armia, yang mewakili dari kelompok 2 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, itulah dia tadi. Ya. Oke, sudah kelihatan kembali anak-anak kami? Semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, sekarang tiba saatnya kita menganalisis ya, refleksi dan evaluasi. Oke, kita lihat di sini ya, analisis dan refleksinya ya. Oke. Penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu tadi sudah bagus, sudah jelas semuanya yang dijelaskan oleh kawan-kawan kalian. Ya, kita lihat ya, dari jawaban kawan-kawan kalian tadi ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar semuanya, Nak. Semuanya sudah benar. Oke, jadi kita simpulkan di sini ya, kita simpulkan di sini jika ada ya segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku ya, sudutnya misalkan alfa atau theta gitu ya. Maksudnya di situ sudutnya itu harus sama gitu. Walaupun misalkan dia seperti yang di LKPD tadi ada 3 segitiga siku-siku ya, panjang sisinya itu berbeda ya, tapi dia sudut yang bersesuaian itu sama, maka dia nilai perbandingan ya, nilai perbandingan trigonometrinya itu sama. Maka kita simpulkan. Oke, coba dulu siapa yang bisa menyimpulkannya? Sekali lagi untuk penguatan kita, Nak. Oke, coba dulu. Saya coba ya, Bu. Oke, coba dulu. Nak Erwin. Untuk sinus itu sisi depan per sisi miring, Bu.
Oke. Untuk kosinus itu adalah sisi samping per sisi miring. Ya. Sedangkan untuk tangen itu adalah sisi depan per sisi samping, Bu. Sudah jelas semua ya, Nak ya? Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Ya, Ibu rasa udah jelas semua ya. Oke. Jelas, Bu. Kemudian nanti ya tugasnya udah Ibu kirim ke Google Classroom ya, kalian kerjain di situ ya. Kemudian dikirim jawabannya ya, Nak, langsung ke Google Classroom ya. Kemudian kalau ada lagi yang belum paham gitu ya, coba kalian lihat di situ nanti akun YouTube Ibu ya, di situ ada nanti langkah-langkahnya, beberapa pembelajaran kita sebelumnya juga udah Ibu jelaskan di situ. Oke, paham, Nak? Paham, Bu. Oke, Paham, ya Bu. silakan. Paham, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, siapa yang membawa doa penutup? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita ya, sudah boleh pulangnya anak kami ke rumah masing-masing ya, jangan lagi singgah-singgah di mana-mana, langsung ke rumah dulu ya, Nak ya. Oke. Inilah pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.